Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa hay'atuha 15 khaslatan ila qawlihi wat tawajjuhu wal isti'adatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Kita telah membahas tentang sunnah ab'ab, di mana disebutkan ada dua ya. Ada tasyahud yang pertama, kemudian ada qunut pada sholat subuh, dan qunut di saat melaksanakan witir di separuh terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian hay'ah yang ada di dalam sholat, yaitu sunnah hay'ah, di mana kalau lupa tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu ada 15. Yang pertama, mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram, di saat ruku', dan di saat i'tidal. Kemudian meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri, wat tawajjuhu, dan membaca wajah wajhiya lilladzi sampai akhirnya. Wal isti'adatu, dan membaca isti'adzah. Di qoulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka isti'adzlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Di sini lafaz di dalam ayat qara'ta itu bermakna fi'il mudhari. Jadi walaupun secara zahirnya qara'a bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi qara'ta, tapi maknanya adalah fi'il mudhari. Makanya bacanya sebelum baca Al-Qur'an. Kalau diartikan secara zahir ya, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an maka bacalah a'udzubillah. Berarti selesai baru a'udzubillah belakangan. Nah, itu seperti sebagian orang yang mengartikan begitu. Itu salah ya. Nah, dan perlu diingat, ini memang permasalahan yang sangat banyak ya, tanpa disadari oleh muslimin dan muslimat. Ketika mengatakan qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau saya tanya itu ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, redaksi seperti itu ayat apa dan surat apa? Makanya sebagian ulama melarang keras mengucapkan seperti ini. Gitu ya, itu tanpa disadari. Ketika dia meyakini bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim termasuk ayat Al-Qur'an, nah ini justru berbahaya. Kalau bismillah, wallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, memang ada ayatnya dalam surat Al-Fatihah, walaupun ada ikhtilaf, dan juga dalam surat An-Naml, dan itu sepakat ulama bahwa dia termasuk bagian surat, termasuk ayat. Tapi kalau a'udzubillah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu enggak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, redaksi ini itu enggak ada. Yang ada seperti ini, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Begitu ya. Nah, wal jahru, dan mengeraskan suara fi mawdi'ihi, di dalam tempatnya mengeraskan suara, yaitu kalau fardu itu maghrib, isya, dan subuh. Wal israru fi mawdi'ihi, dan merendahkan suara, maksudnya tidak mengeluarkan suara. Israr, dirahasiakan. Fi mawdi'ihi, di tempat israr. Di sini dijelaskan yujharu fi subhi, dikeraskan ketika salat subuh, wa ulayayil maghribi wal isya'i, dan dua awal dari maghrib dan isya. Rakaat pertama, kedua, maghrib dan isya itu dikeraskan. Kemudian selanjutnya wa fil jum'ati, ketika salat Jumat
wal idaini dan 2 hari raya, wa khusufil qamari dan juga gerhana bulan. Kalau matahari, gerhana matahari itu enggak dikeraskan juga. Wal istisqa'i dan juga minta hujan walaupun siang. Wa tarawih dan juga salat tarawih, wa witri ramadhana dan witirnya Ramadan. Jadi dikeraskan juga. Wa rak'atai tawafi dan 2 rakaat tawaf lailan di waktu malam, wa waqta subhi dan di waktu subuh. Kalau sholat sunnah tawafnya siang maka tidak dikeraskan. Wa sata'ti fi mawadhi'iha, penjelasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan di tempatnya. Wa yatawassatu dan dia tengah-tengah, tidak terlalu keras, tidak terlalu rendah. Jadi tengah-tengah. Fin naflil mutlaqi, di dalam sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah ini qiyamul lail. Dia tidak bernama sholat duha, dia tidak bernama sholat istikharah, tidak bernama sholat hajat, pokoknya sholat 2 rakaat itu disebut dengan mutlaq. Kalau dilaksanakan di malam hari maka disebut dengan qiyamul lail. Jika dilaksanakan setelah bangun tidur maka otomatis disebut dengan tahajud. Jadi nggak perlu usolli sunnatat tahajudi, nggak usah usolli raka'ataini, maka otomatis dia akan jadi tahajud. Karena secara bahasa tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah tidur, dan waktunya tentunya setelah melaksanakan sholat isya. Nah, baina sirri wal jahari, maksudnya di antara rendah dan keras, tengah-tengah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar, dan janganlah kamu keraskan suaramu, dan janganlah kamu mengeraskan suara bi salatika dalam salatmu, wala tukhafit, dan jangan rendahkan biha ya ketika salat itu, wabtaghi, dan carilah baina dzalika antara hal itu sabilan, jalan tengah, enggak keras tapi juga enggak rendah banget. Wal muradu, yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholatul lail, ya sholat malam itu, sholat tahajud. Wa yusirru, dan memelankan fi ma'ada madzukira, selain apa yang telah disebutkan tadi, termasuk sholat duha. Nah, sholat duha juga dipelankan. Kalau berjamaah untuk latihan itu tidak mengapa. Dalla ala dzalika ahaditsu, menunjukkan akan hal itu ahaditsu, beberapa hadis, minha di antaranya ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca fil maghribi, ketika maghrib, bitur, dengan surat Tur. Itu yang pertama. Yang kedua, ma rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim, anil Barra, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul bersabda, yaqra'u wat-tini waz-zaitun, yaitu membaca surat wat-tini waz-zaitun fil isya, ketika salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, tidaklah aku mendengar seseorang yang lebih bagus suaranya ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qira'atan, atau qira'ah sebagai ganti dari sautan. Ahsana qira'atan minhu, itu syakun minar rawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, marwahul Bukhari wa Muslimun, riwayat Bukhari dan Muslim, min hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi huduril jinni, ketika hadirnya jin di saat Rasulullah sholat, ya, ada beberapa jin yang hadir ikut mendengarkan, jin muslim. Wastima'ihim, dan mendengarkannya mereka Al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, di dalam hadis ini, wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr, Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabatnya, yaitu sholat fajar. Falamma sami'ul Qur'ana, ketika para jin itu mendengar Quran, istama'u lahu, maka mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika jin mendengar Rasul membaca, itu juga mendengarkan seksama.
Termasuk misalkan kita juga ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, barangkali di sana ada jin muslim yang ikut mendengarkan juga dengan seksama. Makanya diperbagus walaupun sendirian bacaannya, panjang pendeknya segala macam sesuai dengan tahsinnya. Fahadhil ahadits, adapun hadis-hadis ini tadullu menunjukkan ala annahu bahwa Rasulullah kana yajharu bi qiraatihi, beliau mengeraskan suaranya, bihaitsu yasma'uha man hadara, sekiranya didengar oleh orang yang hadir. Makanya kemudian dijadikanlah sebagai landasan. Ya seperti sekarang kita, itu semuanya ikut pada Rasulullah. Wadalla ala sirri, dan menunjukkan akan pelannya bacaan Nabi, fi ghairi ma dzukira, di selain apa yang telah disebutkan tadi, adalah marwahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari an Khabbab, dari Khabbab. Khabbab itu adalah orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk pertama di dalam Islam, dan dia yang mengajarkan Fatimah bintul Khattab dan Sa'id, suami dari Fatimah bintul Khattab. Sampai kemudian ketahuanlah oleh Sayyidina Umar segala macam ya, dengan cerita yang sangat masyhur. Khabbab ini yang sangat berpengaruh pada Fatimah dan Khabbab dan Sa'id. Waqad sa'alahu sa'ilun, dan sungguh telah ditanya beliau oleh seseorang, agana Rasulullah yaqra'u fi dhuhri wal asri, apakah Rasulullah membaca saat zuhur dan asar, membaca surat maksudnya setelahnya Al-Fatihah? Qala na'am, betul. Ya. Qulna, kemudian kami berkata, kata yang tanya, bima kuntum ta'rifuna dzalika, dengan apa kalian mengetahui bahwa Rasulullah membaca surat? Qala bittarabi lihyatihi, dengan gerakan jenggotnya. Jadi sahabat yang ada di belakangnya melihat kalau Rasulullah jenggotnya bergoyang-goyang, itu berarti sedang membaca ayat Al-Quran. Warwa Al-Bukhari, Al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun, dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, fi kulli salatin yaqra'u, beliau ya, Rasulullah itu membaca di setiap salat, yaqra'u, membaca. Jadi Rasulullah membaca memang di setiap salat. Fama asma'ana Rasulullah, apa yang telah Rasulullah perdengarkan kepada kami, asma'nakum, kami juga perdengarkan kepada kalian. Wa ma akhfa'anna, dan apa yang Rasulullah rahasiakan, pelankan ketika membaca, akhfaina ankum, maka kami juga memelankannya. Jadi memang ketika zuhur asar itu sudah Rasulullah melakukan seperti itu tidak mengeraskan suara. Di antaranya yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Begitu juga kalau misalkan maghrib, isya, subuh itu dikeraskan, diriwayatkan oleh sahabat sampai kepada sahabat yang lain. Walam yangkul as-sahabatu al-jahra fi ghairi tilkal mawadhi', dan para sahabat tidak pernah menukil al-jahra, mengeraskan suaranya Nabi ketika sholat, fi ghairi dzalika, fi ghairi tilkal mawadhi', ya, fi ghairi tilkal mawadhi', di selain tempat-tempat itu. Nah, jadi ada bagiannya masing-masing. Kemudian selanjutnya wat ta'minu, dan membaca amin, itu juga sunnah hay'ah. Rawa Abu Dawud meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala, ketika beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala, maka Rasulullah bersabda amin. Jadi membaca juga, imamnya itu juga membaca amin, selain memang si makmum juga menjawab. Hatta yasma'a man yalihi, sehingga mendengar orang yang ada di sekitar Nabi, minas shafil awwali, dari shaf yang pertama. Wazada Ibnu Majah, dalam riwayat lain yang ditambahkan oleh Ibnu Majah, fayartajju bihal masjidu, sehingga bergemuruh biha, dengan takmin itu, dengan suara ucapan amin, al masjidu, yaitu masjid, saking banyaknya yang mengucapkan amin. Persis seperti kita saat ini.
Yusannu hadza lil makmumi aidan. Ini juga disunahkan kepada makmum. Jadi yang mengatakan imam, makmum juga mengatakan amin itu tadi. Wa yakunu ta'minuhu, dan hendaknya ada ta'minuhu. Aminnya makmum akibat ta'minil imam, setelah imamnya mengucapkan amin. Jadi imamnya mengucapkan amin, lalu di belakang amin, seperti itu. Jangan sampai mendahului, apalagi ucapan bacaan waladhdallin belum selesai sudah amin duluan. Biasanya kalau Jumatan itu sering seperti ini. Itu bukan hanya anak kecil, soalnya yang tua juga. Entah apa karena jaraknya begitu jauh sehingga suara nggak begitu jelas, atau memang ya tidak ada pengetahuan tentang masalah ini. Tapi ini tetap hukumnya sunnah saja, walaupun membaca aminnya lebih dulu dari imam misalnya, salatnya tetap dianggap sah. Rawa Al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun, dan juga Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, idza qala al-imam, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati, karena sesungguhnya barang siapa yang sama ucapan aminnya terhadap ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Padahal hanya mengatakan ini ya, makanya sangat mudah sekali. Wa fi riwayatin 'inda Abi Dawud, dalam sebuah riwayat menurut Abu Dawud, idza ammanal imamu fa aminu, ketika imam mengatakan amin, maka ucapkanlah amin juga. Itu sudah ma'ruf sekali. Wa qira'atu surati ba'dal fatihati, dan membaca surat ba'dal fatihati, setelah al-fatihah. Fi rak'atainil ulayaini, di dalam 2 rakaat yang pertama, dalla ala dzalika ahadits, menunjukkan akan hal itu hadis-hadis. Minha, di antaranya adalah ma rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa Muslimun, dan Muslim, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, beliau membaca bi ummil kitab, membaca Al-Fatihah, wa suratan ma'ha, dan juga surat bersama Al-Fatihah itu. Jadi Al-Fatihah lalu setelah itu surat. Fi rak'atainil ulayaini, di dalam 2 rakaat pertama, min salatil zuhri, baik itu salat zuhur, wa salatul asri, ataupun salat asar. Untuk rakaat 3 dan 4 maka nanti tidak perlu membaca surat. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa hakadza yaf'alu fi subhi, begitu juga beliau lakukan dalam salat subuh. Kalau salat subuh kan memang 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Ma'a ma sabaqa min ahaditsil jahri bil qiraah, ditambah dengan hadis yang telah lalu, yaitu hadis-hadis mengeraskan suara ketika membaca, ketika subuh, maghrib, dan isya. Wala yaqra'ul ma'mumu, nah ini penting ini. Wala yaqra'u, dan tidak boleh membaca al-ma'mumu, yaitu para makmum, ghairal fatihati, selain suratul Fatihah, fi sholatil jahriyati, di dalam sholat yang sifatnya keras suara. Begitu ya. Jadi ketika imam sudah waladhdallin kemudian amin, lalu imam membaca surat, misalkan qul huwallahu ahad, si makmum itu tidak usah repot-repot membaca surat juga, atau dia ngikuti imam. Biasanya yang sering terjadi, dia ngikuti imam, jadi dia walaupun tidak keras ya, tapi seakan-akan berbisik kayak gitu, ahad juga. Padahal sunnahnya sekarang dengarkan, tidak perlu untuk mengikuti sang imam. Bahkan itu bisa berhukum makruh. Seperti itu. Ketika mengganggu orang yang di sampingnya, bahkan bisa haram. Karena memang tempatnya sekarang itu adalah mendengarkan imam yang membaca surat. Walaupun dia tidak suka sama imamnya.
Gitu ya, karena nggak suka sama imamnya akhirnya dia baca sendiri. Itu nggak boleh, tetap harus dengarkan. Nah, lanjut. 5 rawahu Abu Dawud, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i dan juga An-Nasa'i wa ghairuhuma dan selain keduanya, an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin Samit qala, beliau berkata, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah berada di belakang Rasulullah fi sholatil fajri, ketika sholat subuh. Fathaqulat alaihil qiraatu, fathaqulat maka beliau merasa terganggu. Fathaqulat maka merasa terganggu alaihi atas Nabi al-qiraatu, bacaan orang yang di belakang. Jadi merasa berat, thaqulat itu berat ya. Thaqulat alaihi itu terganggu. Jadi Rasulullah enggak nyaman ada orang Rasulullah baca surat, di belakang juga ada yang baca surat gitu. Nah, ketika sudah selesai sholat, falamma insarafa, ketika sudah selesai sholat, qala, beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kalian baca surat di belakang imam kalian. Kalau bahasa kita, tadi kalian baca surat ya di belakang imam kalian. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, qala qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i wallah, betul, i wallah, ya betul wahai Nabi. Lalu kemudian Rasul bersabda, la taf'alu illa bi ummil Qur'an, janganlah kalian lakukan hal itu, enggak usah membaca surat illa bi ummil Qur'an, kecuali Al-Fatihah. Kenapa? Fa innahu la salata, karena tidak ada salat, liman lam yaqra biha, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah tidak perlu untuk kalian baca, cukup dengarkan saja bacaan sang imam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an, jangan kalian baca sesuatu pun dari Al-Qur'an, idza jahartu bihi, ketika aku keraskan suara, illa bi ummil Qur'an, kecuali selain apa? Yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah memang wajib, ya sudah baca. Makanya biasanya imam itu kan memang memberi jeda ya, antara Al-Fatihah dengan surat berikutnya yang akan ia baca, itu ada jedanya. Sunnah memang memberikan jeda. Nah, kemudian wat takbiratu, dan membaca takbir indal khafdi war raf'i, membaca takbir indal khafdi ketika akan turun, war raf'i dan naik, baik itu turun ke ruku, turun ke sujud, naik dari sujud ke duduk, atau dari ruku, kalau ruku ke i'tidal itu nanti khusus bacaannya sami Allahu liman hamidah. Nah, rawa al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslimin, dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu kana yusalli bihim, bahwa beliau sholat dengan para sahabat, yaitu Abu Hurairah menjadi imam. Fayukabbiru, kemudian beliau bertakbir, kullama khafada wa rafa'a, setiap kali mau turun dan naik. Faidan sorofa, ketika beliau selesai sholat, qala, beliau berkata, inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah, saya adalah orang, ya sesungguhnya saya adalah orang yang paling mirip di antara kalian kepada Rasulullah sholatnya. La asbahukum sholatan, itu tamyiz bi Rasulillah, dengan Rasulullah. Saya orang yang paling mirip kalau sholat itu dengan Rasulullah. Ya mungkin karena ada sebagian sahabat yang bertanya atau bagaimana, sehingga beliau mengatakan sedemikian. Bihim, maksudnya bihim dalam hadis ini, ya maksudnya bi'ashabihi, dengan sahabatnya Abu Hurairah, termasuk Sa'id Ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib, yang tidak lain adalah menantunya. Jadi dia, Abu Hurairah itu punya anak perempuan, menikah dengan Sa'id Ibnul Musayyib, dan dia termasuk tabi'in terkemuka. Gurunya langsung Abu Hurairah.
Khafada wa rafa'a, maksudnya apa ini? Nazala lirruku'i awis sujud, turun untuk ruku atau sujud, au qama minhuma, atau berdiri dari keduanya. Insarafa, maksudnya insarafa apa? Intaha min sholatihi, ya selesai dari salatnya. Kemudian kesunahan selanjutnya, wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, atau rabbana wa lakal hamdu dalam riwayat. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi, saya salat bersama Nabi, dzata lailatin, suatu malam. Wa fihi, dalam hadisnya disebutkan, tsumma raka'a, Rasulullah kemudian ruku. Faja'ala yaqulu, kemudian beliau bersabda, subhana rabbiyal azim. Boleh ditambahkan subhana rabbiyal azim bihamdihi, karena ada riwayat lain, kalau tidak salah riwayat Al-Baihaqi, di sini nggak disebutkan. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Oh, ini yang dalil di bawahnya ya. Yang dalil nomor 2 itu unzur sohab di halaman 2. Nah, kita dengarkan adzan dulu. Jadi seperti itu ya, wat tasbihu fi ruku'i was sujud, dan membaca tasbih ketika ruku ataupun sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi di dalam rukunya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi di dalam sujudnya. Hadisnya seperti yang tadi. Wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan, alal fakhidaini, di atas kedua paha, fil julusi, ketika duduk. Yabsutul yusra, menghamparkan yang kiri ya, yabsut, jadi menghamparkan yang kiri, wa yaqbidul yumna, dan menggenggam yang kanan. Illal musabbihata, kecuali telunjuk, ya, kecuali telunjuk tangan. Bisa seperti ini ya. Ini yang saya dulu dapatkan kayak gini dari gurunya saya, kayak gini. Atau ya ini tidak harus ya, atau ya seperti biasa aja, seperti ini, kemudian diangkat. Ada juga yang seperti ini, cuman saya yang seperti ini nggak dapat sana, dapatnya seperti ini, nggak sampai kayak gini gitu. Ada juga yang kayak gini, katanya riwayat siapa gitu. Tapi ala kulli hal ya seperti itu saja, yang sebisanya dan yang semudahnya. Nah, wayak bidul yumna ilal musabihata, kecuali telunjuk tangan, jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, maka sesungguhnya dia berisyarat biha dengan musabihah, mutasyahidan, dengan tasyahud, ketika tasyahud, dalam keadaan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika diangkat, apakah didiamkan atau digerakkan? Kan begitu. Memang di sini ada dua pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i dan juga mayoritas ulama jumhur, itu didiamkan saja, sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Memang ada satu dalil ya, itu semuanya kembali kepada Wa'il bin Hujur, salah seorang perawi hadis juga. Hanya saja riwayat hadis tentang masalah digerak-gerakkan itu hanya satu, sementara yang mendiamkan itu sangat banyak sekali. Sekali-kali kalau memang mau ikut hadis ya nggak apa-apa, sekali-kali digerakkan. Masalahnya geraknya itu apakah atas bawah, kanan kiri, atau muter gitu. Kan begitu. Ya itu masih belum tahu, yang jelas itu digerakkan, itu tidak masalah. Jadi kalau bertemu misalkan dengan kawan atau orang di masjid ketika tasyahud kok main jari, itu bukan lagi mainan gitu kan. Tidak, dia memang ada hadisnya kayak gitu. Jadi tidak masalah mau menggerakkan atau enggak, itu tidak masalah. Cuman jumhur ulama yang mendiamkan. Selain itu ya sepertinya juga agak terganggu gitu. Ya kan, sepertinya agak terganggu. Pas dulu saat sholat tarawih ya, ada kawan itu kayak gini gitu. Akhirnya ada kucing digigit sama kucing. Digigit sama kucing, ya mungkin pikirannya main gitu. Betul, itu kejadian.
saya nak Banjarmasin. Katanya ya ikut hadis, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, hadisnya apa? Rawah Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati julusihi, di dalam sifat duduknya Nabi. Qala, beliau berkata, kana idza jalasa fi sholati, beliau ketika duduk di dalam salat, wada'a kaffatal yumna, beliau meletakkan tangan yang kanan, telapak tangan yang kanan, ala fakhidil yumna, di atas paha yang kanan juga. Wa qabida asabi'ahu kullaha, beliau kemudian menggenggam seluruh jarinya. Wa asyara bi isbi'ihi, itu ada dua bahasa ya, isbi' ataupun usbu', jadi sama-sama bisa. Beliau kemudian berisyarat dengan jari telunjuk, allati taliyal ibham, yang setelahnya jempol telunjuk. Wa wada'a kaffahu, kemudian beliau meletakkan kaffahu al-yusra, yaitu tangan kiri, telapak tangan kiri, ala fakhidhil yusra, di atas telapak di atas paha yang kiri juga. Ya seperti itu sudah sesuai dengan haditsnya. Wal iftirashu fi jami'il jalasati, dan beliau dulu iftirash fi jami'il jalasat, di seluruh duduknya. Iftirash itu ya tanpa menyentuhkan yang kiri ke tempat duduk, tidak, langsung duduk di atas kaki. Wa tawarruku, dan beliau duduk tawarruk fi al jalsatil akhirah, di duduk yang akhir. Sebagaimana kita tahu, lima rawahul Bukhari, karena hadis riwayat Bukhari, min hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ana kuntu ahfadukum li sholati Rasulillah, saya adalah orang yang paling hafal kepada sholatnya Rasulullah SAW. Ternyata sahabat mengaku begitu semua ya. Abu Hurairah, saya yang paling mirip dengan Nabi. Kemudian Abu Humaid As-Sa'idi dalam beberapa ucapannya juga, saya yang paling hafal sholatnya Nabi. Dan itu bukan hal yang perlu dipertentangkan. Ketika ada seorang murid ya ke gurunya, mesti mereka semua merasa dekat. Kalau seperti antumna semuanya kepada Ustazah Hanifah, ya kan? Mesti semuanya merasa paling dekat. Saya paling, nggak bisa saya biasanya disuruh ini, pokoknya saya paling dekat. Dan itu adalah hal yang biasa. Disitulah kemudian hubungan yang memang diperlukan antara seorang guru dengan murid, adanya mulazamah. Makanya ulama dulu itu kepada gurunya kontinu, setahun 2 tahun, walaupun setelah itu pindah ke guru lain, kemudian setahun 2 tahun pindah lagi. Beda dengan pengajian yang sifatnya tidak mulazamah, seperti kajian misalkan usul fikih tapi ke dosen, kajian fikih ke dosen, kajian tasawuf tapi ke dosen, di mana kita hanya mendapatkan porsi pembelajaran itu hanya sekali dalam 1 minggu. Beda dengan guru yang memang mulazamah ada di satu tempat itu. Makanya pondok itu memang lebih dekat sekali kepada kondisi di saat dulu Rasulullah bersama sahabat. Ketika sahabat-sahabat khususnya yang ada di Al-Sufah, orang-orang yang memang jauh dari keluarganya atau memang diusir oleh keluarganya, ada di emperan masjid situ, kemudian terus belajar kepada Rasulullah. Itu sangat mirip dengan kondisi pesantren saat ini. Makanya hubungan antara guru dengan muridnya sangat kuat. Dan itu tidak aneh di dalam dunia pesantren seperti itu, tidak aneh. Beda kan dengan yang hanya ada di rumah. Ini tidak dalam rangka mendiskreditkan, merendahkan, tidak. Karena di perkuliahan itu memang tempatnya peneliti, ya kan? Tapi bukan pendalaman tentang agama. Peneliti ya di kampus dan sejak dulu. Nah, kalau digabungkan justru lebih bagus, peneliti dan memang mendalam dalam agama. Makanya kemudian muncullah semua seperti ini, pesantren mahasiswi. Di pesantren yang enak, di mahasiswanya, di kuliahnya juga peneliti sekaligus mendalam dalam agama Islam. Jadi luar biasa.
Nah, kemudian fihi di dalam hadis ini fa idza jalasa fi rak'ataini, ketika beliau duduk di ar-rak'ataini 2 rakaat, jalasa ala rijlihi yusra, yaitu duduk di atas kaki yang kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, ketika duduk di rakaat yang akhir, maka qaddama rijlahul yusra, beliau seakan mendahulukan kakinya yang kanan, wa qa'ada ala maq'adihi, dan duduk di atas tempat duduknya ini yang di belakang yang kiri, ya seperti kita duduk tawarruk di tahiyat akhir. Duduk itu ada 3 macam. Pertama, ada duduk namanya iftirashi. Yang kedua ada duduk iq'a, namanya iq'a pakai qaf. Kemudian ada duduk tawarruk. Semuanya boleh untuk dilakukan. Kalau duduk iftirashi, kalau misalkan prakteknya ya sudah tahu semua, seperti biasa kayak gini ya, itu iftirash atau iftirashi seperti ini. Kemudian kalau iq'ad, itu bisa juga untuk dipraktekkan seperti ini. Jadi dua-duanya ditegakkan, itu boleh juga seperti itu. Sedangkan yang terakhir seperti biasa kayak gini. Apakah ini ditekuk? Boleh. Ya seperti ini juga. Hanya saja ketika sujud, maka dia harus ditekuk. Harus ditekuk. Artinya perut dari jari-jarinya harus menyentuh ke ini, bukan ke langit apa? Ke tanah. Tidak boleh ketika sujud kemudian kakinya seperti ini. Gitu ya. Ketika sujud. Tapi kalau sudah duduk itu boleh seperti ini. Hanya saja yang memang dianjurkan gitu kan, ditegakkan saja. Kalau bersila bagaimana? Jadi setelah sujud kemudian langsung bersila seperti ini. Bagaimana? Misalkan ada gimana? Menurut anti gimana? Kemudian dia sujud, ini lagi duduk biasa kayak gini, gimana? Hukum duduknya sendiri gimana? Hukum duduknya sebenarnya tidak masalah. Maksudnya tidak kemudian membatalkan. Karena duduk yang seperti duduk yang dijelaskan seperti ini tidak wajib. Keterangannya duduk. Lalu kemudian caranya itu adalah sunnah. Caranya sunnah. Cuman ya kita belum pernah melihat gitu kan. Ada orang sholat di saat duduknya dia bersila, kecuali dia mungkin sakit. Itu kan lain urusan. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian dan yang terakhir wat taslimatut tsaniyah, dan sunnah hay'ah adalah taslimatut tsaniyah, yaitu salam kedua. Yang pertama itu rukun, yang kedua adalah sunnah. Dalilnya apa? Ini ada terusan yang tadi ya. Qaddama rijlahul yusra ay min tahti rijlihil yumnal mansubah. Maksudnya dari redaksi ini adalah di bawah kaki kanan yang ditegakkan. Dia seperti kita. Menurut Muslim an Abdullah ibni Zubair, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati, ketika beliau duduk saat salat, ja'ala qadamahul yusra, menjadikan kakinya yang kanan baina fakhidhihi wa sakihi, antara paha dan betisnya, ya kayak gitu. Wa farasha qadamahul yumna, dan dia mengiftiraskan kaki yang kanan. Menghamparkan, iftiras itu menghamparkan yang kanan. Nah, kemudian wa taslimatul tsaniyah, dan salam yang kedua. Rawa Muslimun an Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah, saya melihat Rasulullah yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, beliau salam kanan dan kiri, hatta ara bayada khaddihi, sampai saya melihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu, Abu Dawud meriwayatkan dan selainnya, an Ibni Mas'udin, dari Ibni Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi, beliau salam kanan dan kiri, hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Menurut At-Tirmidzi, hadits ini Ibnu Mas'ud ini adalah hadits hasan sahih. Salam yang disunahkan apakah lengkap sampai wabarakatuh? Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disunahkan itu, yang dianjurkan ya, meskipun boleh sampai wabarakatuh, cuman yang dianjurkan, yang warid itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi, itu saja. Dan tidak perlu dijawab. Misalkan ada kawan di sampingnya, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kalau guyon justru mengganggu yang sedang sholat gitu kan. Tidak perlu dijawab. Jadi sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau wabarakatuh itu di saat sholat jenazah. Kalau sholat jenazah dilengkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa itu sampai warahmatullah. Nah, baik. Alhamdulillah kita akan masuk di perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Baik, ada yang perlu ditanyakan dulu? Oh iya, silakan. Saya itu waktu negatif itu tanya itu juga Assalamualaikum. Waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada orang yang seperti itu, ya kan? Jadi entah itu apa karena saraf yang betul, karena ada memang yang ikut kayak gitu kan, ikut. Kalau memang dia apa istilahnya itu jibili, memang tercipta seperti itu, diciptakan kayak itu oleh Allah. Jadi kalau dia gerak, ininya juga ikut. Kan ada orang sebagian seperti itu, maka itu tidak masalah. Kalau kemudian dia hanya ya refleks saja gitu, tidak ikut saraf, enggak, cuman dia merasa lebih enak, gak apa-apa. Yang ketiga saja yang masalah, ketiga dibuat mainan. Itu saja. Jadi kalau memang ini ikut gerak, kemudian yang kedua memang ya enaknya seperti itu, walaupun sarafnya tidak nyambung ke sini misalnya, itu nggak masalah juga. Kalau misalkan dibuat main, itu yang membuat batal. Dan saya sering melihat orang seperti itu, biasanya sudah sepuh. Betul. Jadi orang-orang sepuh itu yang saya lihat biasanya nggak ikut. Dan biasa saja, nggak usah terlalu sampai memaksakan diri, sehingga ini kalau ikut berubah dari arah kiblat kan bisa batal juga gitu kan. Atau jangan terlalu dimodel, setahu saya itu sampai betul. Itu yang ada itu. Umumnya seperti itu. Jadi salamnya seperti kayak gitu. Biasa. Jadi yang disebutkan hatta yura bayadu khaddihi, sampai dilihat putihnya pipi Rasulullah. Gitu, jadi kayak gini tadi. Usah begini. Ya. Baik, ada lagi mungkin? Ya, silakan. Ketika menjadi makmum, waktu untuk mengaturkan tangan saat tasyahud akhir itu ketika bacaan tasyahud akhir sudah selesai ataukah menunggu imam salam? Nah ini. Jadi pertama, ketika mengangkat tangan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika mulai di situ, ini dalam mazhab Syafi'i yang kami tahu. Ada sebagian yang memang sejak awal sudah kayak gini standby. Betul. Nah, ini saya lihat entah ini mungkin bentuk lain gitu kan. Jadi dari awal memang sudah dari sujud ya Allahu Akbar, langsung kayak gini. Jadi dia langsung standby seperti ini sampai selesai. Dalam mazhab Syafi'i nunggu sampai asyhadu an la ilaha illallah sebagai menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha tunggal, maha satu. Kemudian sampai kapan ini diberhentikan gitu kan, gini terus sampai kapan ditutup? Maka ya sampai selesai, sampai assalamualaikum. Sebelum salam, assalamualaikum. Nah itu sudah ditutup. Walaupun kita sudah selesai membaca tasyahud, sholawat segala macam, bahkan doa-doa
dihindarkan dari azab kubur, dari fitnah dajjal, kan ada kesunahan itu sudah selesai. Cuma imamnya lama sekali, sudah kita tutup, nggak usah kita tutup. Baru kemudian ketika imam assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian kita bertindak, yaitu salam juga. Jangan kemudian imam baru salamnya pertama kita juga ikut. Enggak, dalam salam itu kita nunggu sampai selesai semuanya. Sunnahnya seperti itu. Jadi imam sudah salam yang kedua, baru kita melaksanakan salam yang kanan dan kiri. Seperti itu. Begitu ya. Jadi nunggu sampai selesainya. Terus dalam tuntunan Imam Syafi'i itu ketika takbiratul ihram tangannya diputar atau biasa, Ustaz? Memang begini, dalam penjelasan sudah ya. Jadi gini, Mbak. Dalam penjelasan Al-Imam Al-Ghazali ya, khususnya dalam ilmu tasawufnya begitu kan, ketika digabungkan dengan ilmu fikih, karena tasawuf harus berjalan dengan fikih. Dalam takbir Allahu Akbar, yang mau kesini terserah, Allahu Akbar, itu tangan kanan dulu yang diletakkan, ya kan? Allah, seperti ini, kanan dulu baru kiri, bukan seperti gini, karena memahami teks dari penjelasan ulama, kanan dulu diletakkan, baru yang kiri. Terus gimana caranya? Wong kita memang langsung seperti ini. Ini gak mungkin, karena emang sunnahnya yang kanan di atas yang kiri. Sehingga akhirnya dia pikir, mungkin seperti ini pasti. Nah, makanya yang betul itu adalah Allahu Akbar. Ya, gitu. Baru kemudian dibetulkan. Kan tidak sempurna dari awal kan. Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi agak ke hati, tempatnya hati seperti itu. Tapi jangan terlalu seperti ini ya. Jadi biasa, sedang, proporsional. Gitu ya. Nah. Baik, ada lagi mungkin? Terakhir ya. Ya. Bertanya, tadi kan kita yang membaca surat itu makmum itu mendengarkan. Dan itu kan setangkap saya cuma surat pendek dari Al-Fatihah juga itu makmum mendengarkan. Kalau mendengarkan nanti makmumnya itu baca Al-Fatihah lagi atau enggak? Ketangkap dulu. Soalnya terlalu cepat. Dan bahasanya campur bahasa daerah gimana? Iya, yang tadi kan kalau berjamaah yang imamnya baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek, makmumnya itu mendengarkan suratnya. Nah, kalau saat imam baca Al-Fatihah, apakah makmumnya juga mendengarkan? Ya, kalau mendengarkan nanti setelah imam baca setelah mendengarkan itu makmumnya baca Al-Fatihah sendiri aja. Nah, betul. Jadi praktiknya itu, jadi ketika imam baca Al-Fatihah waladhdallin, makmum juga harus mendengar sampai waladhdallin itu. Jangan ikut baca Fatihah juga. Kan ada sebagian imam baca Al-Fatihah ternyata ikut gitu kan. Setelah imam selesai baca Al-Fatihah, dia baca lagi. Ini nggak boleh nih, menambah 2 rukun. Betul, rukun qauli Al-Fatihah pertama tadi dia baca, kemudian dia nambah rukun lagi. Nah, ini tidak selayaknya dilakukan. Nah, ketika sudah waladhdallin amin, disitulah kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Namun ternyata si imam tidak memberi jeda, tidak memberi kesempatan kepada sang makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dia langsung aja ngegas. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini gimana ini? Kita dengarkan baca Al-Fatihah. Dalam madzhab Syafi'i ya baca dulu Fatihahnya. Ya kan, baca dulu Al-Fatihah, baru setelah itu sisanya dengarkan sang imam. Salahnya imam kenapa tidak memberikan kesempatan kepada kita membaca Al-Fatihah? Begitulah. Nah, begitu ya. Jadi makmum tetap wajib di dalam madzhab Syafi'i untuk membaca Al-Fatihah. Walaupun dia tadi sudah mendengar Al-Fatihah dari sang imam. Adapun suratnya dia tidak disunahkan sama sekali untuk membaca surat-surat yang lain. Nah, begitu ya. Jadi baca pas di
jeda itu? Nah, seharusnya karena memang ketentuannya ada jeda antara Al-Fatihah dengan surah. Kalau faktanya ternyata imam tidak memberikan kesempatan, nggak jeda, langsung aja waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Langsung dibalap kayak gitu, ya sudah kita tetap baca Al-Fatihah. Pas imam baca surat kita Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah tetap. Baca Al-Fatihah sebisanya, jangan terlalu lama gitu, karena mengejar untuk mendengarkan sambil. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina.